Hai teman-teman, jadi baru-baru ini aku selesai baca buku yang menurutku penting banget untuk kita para pelajar. Judul bukunya adalah Tereng, Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang. Oh Soo-hyang adalah seorang dosen sekaligus pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Buku ini membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan lebih efektif. Bukan cuma soal bicara, tapi juga soal mendengarkan dan membangun pemahaman yang lebih baik dengan orang lain. Kenapa buku ini menarik buatku? Nah, sebagai pelajar nih, kita sering berhadapan dengan berbagai situasi di mana komunikasi itu sangat penting. Di sekolah misalnya, kita harus bisa menyampaikan pendapat dengan baik, berdiskusi dengan teman, bahkan mendengarkan guru dengan lebih fokus. Buku ini membantu kita memahami bagaimana komunikasi bisa menjadi alat yang lebih kuat dalam keseharian kita. Mengapa buku ini relevan bagi kita para pelajar? Nah, sebagai pelajar nih, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan komunikasi yang baik. Misalnya nih, saat kita harus bekerja dalam kelompok, berdiskusi di kelas, atau ketika kita mencoba mengutarakan pendapat kepada guru. Disinilah buku Bicara Itu Ada Seninya sangat relevan buat kita. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita mungkin sering merasa nggak didengar atau merasa kesulitan untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan. Buku ini membantu kita melihat bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tapi juga soal bagaimana kita mendengarkan orang lain dan mencoba memahami sudut pandang mereka. Ketika aku membaca buku ini, aku langsung merasa bahwa banyak hal yang disampaikan oleh Oh Soo-hyang yang sangat relevan dengan situasi yang sering kita alami di sekolah. Salah satu konsep yang paling menonjol adalah pentingnya empati dalam komunikasi. Di sini, Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa kita sering terlalu fokus pada apa yang kita katakan tanpa mencoba memahami lawan bicara kita. Sebagai pelajar, kita seringkali harus bekerja sama dalam tim. Dan kadang diskusi itu bisa jadi rumit kalau semua orang ingin didengar, tapi nggak ada yang mendengarkan. Nah, aku jadi teringat beberapa momen di mana kerja kelompok jadi berantakan karena kita semua terlalu sibuk ingin berbicara tanpa benar-benar mendengarkan pendapat satu sama lain. Buku ini mengajarkan aku untuk lebih menempatkan diri di posisi orang lain dan mencoba memahami perspektif mereka sebelum aku berbicara. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya mendengarkan aktif, yaitu benar-benar mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, bukan cuma sekedar menunggu giliran bicara. Dalam diskusi di kelas, aku jadi lebih paham bahwa mendengarkan teman atau guru dengan baik bisa membantu kita lebih mengerti pelajaran dan bahkan bisa membuat kita lebih mudah memberikan argumen yang lebih kuat. Ada satu kutipan yang paling ngena menurut aku ya adalah komunikasi yang baik adalah ketika kedua belah pihak merasa dimengerti, bukan sekadar berbicara. Nah, kutipan ini mengingatkan kita pada banyak momen di mana kita sebagai pelajar sering hanya berfokus pada apa yang ingin kita sampaikan tanpa memikirkan bagaimana caranya agar orang lain bisa memahami kita. Contohnya nih, ketika berdiskusi di kelas atau bekerja dalam kelompok. Kadang kita hanya ingin agar pendapat kita diterima tanpa mempertimbangkan apakah teman-teman atau guru-guru benar mengerti apa yang kita maksud. Nah, buku ini mengajarkan kepada kita bahwa komunikasi yang baik itu bukan soal siapa yang lebih banyak bicara, tapi tentang bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa dimengerti.
Hal ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan guru. Kadang kita merasa tidak puas dengan penjelasan guru, kan tetapi kita malah jadi diam dan tidak bertanya. Setelah membaca buku ini, aku jadi lebih sadar bahwa kita harus berani mengomunikasikan kebutuhan kita. Misalnya bertanya jika ada pelajaran yang belum kita pahami, namun dengan cara yang sopan dan efektif. Sebagai pelajar, salah satu tantangan terbesar kita dalam berkomunikasi adalah menyampaikan pendapat dengan jelas dan efektif. Kadang nih, kita takut atau malu untuk berbicara di depan kelas karena takut salah atau karena khawatir pendapat kita nggak diterima oleh teman-teman. Nah, disinilah buku ini memberikan strategi yang sangat berguna. Yang mengajarkan bahwa komunikasi yang baik adalah tentang keberanian untuk berbicara dengan tujuan, bukan hanya untuk terlihat pintar atau benar, tetapi untuk membangun pemahaman bersama. Buku ini juga menjelaskan bagaimana kita bisa mengatasi konflik lewat komunikasi. Di sekolah nih, seringkali terjadi perbedaan pendapat, baik antar teman ataupun antara kita dengan guru. Buku ini memberikan tips praktis tentang bagaimana kita bisa menghadapi situasi tersebut dengan sikap yang lebih tenang dan rasional. Alih-alih nih memberikan emosi mengambil alih kita bisa mencoba mendengarkan lebih dulu, lalu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Setelah membaca buku ini, aku merasa lebih sadar akan cara aku berkomunikasi, baik dengan teman, guru, maupun keluarga. Aku jadi lebih sering berhenti sejenak untuk mendengarkan orang lain sebelum memberikan pendapatku. Dan menurutku, ini adalah salah satu pelajaran penting yang bisa kita terapkan di sekolah. Lebih mendengarkan dan lebih mencoba memahami sebelum kita berbicara. Buku ini juga membuat aku lebih percaya diri untuk berbicara di depan kelas atau dalam diskusi. Karena setelah membaca buku ini, aku paham bahwa tujuan komunikasi bukan sekedar tampil pintar atau memenangkan argumen, tapi tentang bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang membuat orang lain merasa dihargai dan dimengerti. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan buku ini bagi kita para pelajar nih, ya yang pertama menurutku kelebihan utama buku ini adalah bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami. Bahkan untuk pelajar seperti kita, buku ini memberikan banyak contoh nyata yang bisa langsung kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya nih, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman sebaya, guru, atau dengan keluarga kita di rumah. Namun, adapun beberapa kekurangannya yang bisa diperbaiki itu adalah pendekatan buku yang terkadang terasa terlalu umum. Untuk pelajar yang ingin lebih spesifik mempelajari komunikasi dalam konteks sekolah atau diskusi akademis, mungkin buku ini kurang memberikan contoh yang lebih berfokus pada dunia pendidikan. Meski begitu, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan tetap sangat relevan dan bisa kita adaptasi. Jadi, buat kalian yang merasa perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik itu di sekolah, saat bekerja dalam kelompok, atau bahkan saat berdiskusi dengan guru, aku sangat merekomendasikan buku Bicara Itu Ada Seninya, buku yang karya Suya. Buku ini bukan cuma mengajarkan kita tentang teknik berbicara yang baik, tapi juga pentingnya mendengarkan dan memahami orang lain. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Nah, buku ini mengingatkan kita bahwa komunikasi bukan cuma soal kata-kata, tapi soal bagaimana kita membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Nah, terima kasih sudah mendengarkan review ini. Semoga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari buku ini sama seperti yang aku rasakan.